Apakah orang Kristen bisa mendengarkan subliminal? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Sarwenda dan saya merupakan mantan pengguna subliminal. Sekarang saya sudah berhenti total mendengarkan subliminal. Subliminal adalah audio musik yang di dalamnya terdapat afirmasi. Langsung ke intinya saja, untuk para Kristen yang bingung apakah diizinkan di agama Kristen untuk mendengarkan subliminal, maka saya tidak mau memberi jawaban gula-gula yang malah membuat semakin bingung. Jawabannya tidak boleh. Banyak yang bertanya mengapa tidak, bukankah itu sama saja seperti kita yang memperdengarkan kata-kata positif untuk diri kita pribadi? Melalui pengalaman masa lalu saya menggunakan subliminal untuk memuaskan keinginan daging saya. Misalnya untuk memancukan hidung, membuat lusung pipi, atau membuat orang lain tertarik kepada diri kita. Kebanyakan pengguna subliminal adalah dari kalangan remaja dan biasanya wanita. Kita merasa tidak puas akan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita begitu terobsesi mengejar keinginan-keinginan yang tidak berasal dari Tuhan. Mengapa tidak bisa mendengarkan subliminal untuk anak-anak Kristen? Saya telah mengumpulkan beberapa alasan, dan alasan ini benar adanya, sesuai dengan Alkitab. Alasan pertama yaitu karena subliminal adalah sarana untuk memuaskan segala nafsu kedagingan kita. Allah adalah roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang sudah lahir baru tidak hidup lagi di dalam hawa nafsu, tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan daging, tetapi hidup di bawah tuntunan roh. Hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi kita yang hidup, melainkan Yesus. Galatia 2 ayat 20. Coba kita bertanya kepada diri kita, saat hendak mendengarkan subliminal, apakah itu yang sebenarnya diinginkan oleh roh kita? Jawabannya selalu tidak. Itu adalah keinginan dari daging kita. Daripada menghabiskan waktu untuk mendengarkan subliminal, lebih baik kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna, seperti melayani orang-orang di sekitar kita, atau membaca buku, atau membaca Alkitab. Percayalah, di saat kita bermanfaat, di saat kita melakukan hal-hal yang benar, kita akan merasa lebih berguna, lebih indah, dan lebih cantik. Lagi pula, inti dari kekristenan adalah mati terhadap tubuh, dan Kristus yang sudah hidup di dalam kita membuat keinginan kita selaras dengan keinginannya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mendengarkan subliminal, tapi lebih baik mendengar hal-hal positif di dalam bentuk yang lain, seperti mendengarkan firman Tuhan, untuk memperbaharui hati, pikiran, dan jiwa kita. Alasan yang kedua yaitu subliminal dapat digolongkan ke dalam paganisme. Beberapa orang mungkin berdalih dan mengira bahwa subliminal hanya sains, di mana afirmasi positif yang didengarkan oleh diri kita akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu memang benar, tapi memang bila kita sudah sering mendengarkan subliminal, kalian pasti tahu bahwa ada benang merah antara subliminal dengan witchcraft, sihir. Ada benang merah antara subliminal dengan law of attraction. Begitu juga dengan angel number seperti 111, 222. Dan ini semua tergolong ke dalam kepercayaan paganisme. Kita sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru, otomatis sudah memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Dan segala yang tidak merupakan tuntunan dari Roh Kudus, sebaiknya tidak kita lakukan. Berdasarkan pengalaman saya, kepercayaan tentang law of attraction subliminal hanya akan memperjauh saya dari salib Yesus. Hanya akan menjauhkan kita dari salib Yesus, menjauhkan kita dari keinginan kita, kausan kita untuk Tuhan, untuk Yesus, menjauhkan kita dari pemikulan salib setiap hari. Alasan yang ketiga yaitu subliminal adalah salah satu bentuk dari berhala. Di saat mendengar subliminal, maka secara tidak sadar kita sedang mengharapkan sesuatu terjadi. Dan apa yang kita harapkan tersebut tidak kita minta kepada Allah Sang Pemberi. Kita tidak memintanya kepada Yesus. Ini termasuk salah satu berhala. Bukankah kita memiliki Yesus? Mengapa kita tidak meminta kepada Dia apa yang betul-betul kita butuhkan? Saat mendengarkan subliminal, kita memilih untuk lari dari jalur Tuhan dan memilih mengikuti keinginan pribadi kita. Ini adalah bentuk dari berhala, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Dan di subliminal kita tahu bahwa ada paham tentang kita harus fokus di sini supaya kita mendapatkan yang ini. Ada paham yang
inti dari kekristenan tidak seperti itu. Kita tidak lagi mengikuti kemauan diri kita. Mungkin kita memang bisa fokus terhadap satu hal dan kita bisa mendapatkan itu, tapi kita tidak perlu melakukan itu lagi, karena apa yang kita inginkan adalah yang diinginkan Tuhan. Bila Tuhan tidak menginginkan itu, kita tidak menginginkan itu. Alasan yang keempat yaitu subliminal akan membuka gerbang roh jahat masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh kita seumpama seperti ruangan, dan kita selalu mempunyai kehendak bebas untuk membuka tubuh kita kepada sesuatu. Apakah kita mengundang sesuatu yang baik atau mengundang sesuatu yang buruk masuk ke dalam diri kita? Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya ingin memberitahu bahwa jangan coba-coba untuk masuk ke dalam law of attraction ataupun subliminal. Apalagi new age practice, karena ini semua bersangkutan. Trust me, ini semua hanya akan membuat kita berjalan di jalan kita sendiri. Berjalan di jalan yang disesatkan oleh iblis, bukan di jalan yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Dan saya butuh waktu yang cukup lama untuk benar-benar bisa lepas dari kecanduan akan subliminal dan lain-lain. Dan juga kita tidak akan pernah tahu apa yang diletakkan oleh orang-orang yang membuat subliminal tersebut di dalam subliminal mereka. Kita tidak tahu apakah mereka meletakkan afirmasi yang buruk. Jadi lebih baik tidak usah mencoba sama sekali. Alasan yang kelima yaitu kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga dan kita mempunyai tugas untuk membawa dunia mengenal Yesus dari kehidupan kita. Dan kita harus sibuk melakukan tugas kerajaan Allah di dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi mengubah hidup kita. Kita tidak perlu lagi kita tidak perlu mengubah lagi tubuh kita. Karena kita sudah dipimpin oleh keinginan roh. Dan tidak lagi diikuti dan tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu. Sedangkan subliminal hanya akan selalu tentang nafsu kedagingan jiwa. Jika kita ingin mendengarkan hal-hal yang positif, maka lebih baik kita mendengarkan dari Alkitab sendiri. Sangat banyak afirmasi yang baik di dalam Alkitab. Dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita, agar kita bisa cepat bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar discern sama suara Tuhan. Ini baik atau enggak? Tanya dulu. Jadi itu dia yang menurut saya. Dan ini memang benar-benar saat saya sudah benar-benar enggak memegang subliminal lagi, hidup saya jauh lebih baik. Subliminal tidak untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk kita semua, saya harap kita semua makin haus sama Tuhan dan kita bisa menjadi garam dan terang untuk kehidupan sekeliling kita. Nggak perlu dengar-dengar subliminal, nggak perlu dengar-dengar afirmasi di luar dari firman Tuhan. Cukup firman Tuhan yang akan memperbaharui kita. Roh kita semakin kuat dan kita bisa menjadi terang di dunia yang sekarang sudah makin gelap. Semangat semuanya!